RPKB FM warga Bangli tercinta masih stay tune di sini di 102,4 FM Radio Publik Kabupaten Bangli, radio kebanggaannya masyarakat Bangli. Dan pagi hari ini sahabat setia Anda masih mendengarkan ajangnya Bangli Era Baru di edisi hari Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Dan hari ini ya ada yang spesial karena sudah hadir seorang narasumber spesial di tengah-tengah ruang dengar Anda. Sahabat setia sudah ada di studio share RPKB FM pagi hari ini. Ya sudah lama tidak berjumpa ya dengan Pak Wayan Karyase, penyuluh KB Kabupaten Bangli. Sahabat setia yang pagi hari ini berkesempatan kembali membawakan sebuah materi menarik tentunya yang akan menambah insight baru ya untuk kita, pastinya terkait dengan program Kabupaten Bangli ya, Kabupaten Ramah Anak, terkait juga dengan materi stunting yang kemarin sudah sempat kita bawakan ya Pak Wayan Karyase. Selamat pagi Pak Wayan Karyase, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Intan, dan demikian juga teman-teman Bangli saat ini. Pak Swastiastu, apa kabar? Mudah-mudahan semua masyarakat Bangli pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Iya. Ketemu kembali dengan kami para penyuluh KB Kabupaten Bangli, khususnya dengan tiang Karyase selaku Ketua Ikatan Penyuluh KB Kabupaten Bangli. Iya, senang sekali ya Pak Wayan Karyase. Akhirnya kita di tahun 2023 ini bisa kembali berbagi informasi kepada sahabat setia RPKB. Dan kali ini, di hari ini ya sahabat setia RPKB, informasi kita adalah tentang ketahanan keluarga. Nah Pak Wayan Karyase, biasanya kalau masyarakat itu kan taunya keluarga begitu ya, adalah satu unit terkecil di masyarakat di mana terdiri dari beberapa anggota ya, termasuk juga kepala keluarga, yang dimana keluarga itu memiliki ikatan darah dan punya tugas dan kewajiban antar individunya masing-masing. Tapi bagaimana dengan ketahanan keluarga? Sebenarnya ketahanan keluarga ini apa Pak Wayan Karyase? Oke, baik Intan ya, demikian juga teman-teman Bangli secara kami ya. Jadi ketahanan keluarga itu apa sih? Jadi keluarga adalah seperti yang disampaikan oleh Intan tadi, bahwa suatu unit terkecil dalam masyarakat itu dari ayah, ibu dan anak, ayah dan ibu dan sebagainya. Nah, kenapa keluarga itu perlu berketahanan? Dan keluarga berketahanan adalah keluarga yang sehat, keluarga yang sehat dan mampu memanfaatkan sumber dayanya, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya lainnya di dalam keluarga itu. Kenapa ini menjadi penting dan muncul ketahanan keluarga ini adalah karena tidak ada jaminan memang setiap keluarga dengan status sosial dan ekonomi yang tinggi itu memiliki keluarga yang berketahanan. Belum tentu juga, walaupun mungkin tingkat sosialnya tinggi, orang kaya gitu lah sebetulnya, tapi belum tentu juga berketahanan, belum tentu tahan juga dari gelombang kehidupan. Kemudian tidak ada jaminan bahwa suatu keluarga itu akan sejahtera, akan bahagia selamanya dalam satu episode kehidupannya, kan begitu. Kadang-kadang namanya keluarga tentu juga ada baik buruknya, ada fluktuasinya begitu kan. Kemudian kemampuan setiap keluarga di dalam mengelola sumber daya keluarganya itu berbeda. Jadi sama. Walaupun seperti tadi saya sampaikan bahwa tingkat ekonominya itu tinggi, kemampuan dalam mengelola sumber daya keluarganya itu juga sangat mempengaruhi dalam kehidupan keluarganya di kemudian hari. Iya, menarik sekali karena kita adalah bagian dari keluarga juga, begitu ya Pak Wayan Karyase. Kita punya keluarga masing-masing, tapi belum tentu ternyata keluarga kita itu berketahanan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan Karyase. Jadi, bagaimana cara keluarga itu mengelola atau menghadapi suatu permasalahan yang dihadapi sehingga bisa nanti mencapai mungkin kebahagiaan lahir batin, begitu ya? Karena itu bukan sekedar fisik saja, tapi iya, benar, benar. Nah, kalau itu tidak seimbang ya keluarga itu juga tidak berketahanan namanya. Iya. Sedikit ada kendala, sudah terjadi konflik. Memang kita dalam keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya konflik. Tapi bagaimana mengelola konflik itu yang keluarga itu berketahanan tidak. Iya, benar. Dan satu hal tadi yang menarik, belum tentu keluarga yang dalam tanda kutip itu berada
berketahanan begitu ya. Jadi faktor ekonomi ternyata bukan satu-satunya faktor yang bisa menjamin ketahanan keluarga dalam setiap keluarga itu. Dan nanti kita akan bahas kembali ya Pak Wayan Karyaso terkait dengan faktor-faktor apa sih yang sebenarnya menjadi indikasi bahwa keluarga ini berketahanan atau memiliki ketahanan keluarga begitu Pak Wayan Karyaso. Mungkin demikian dulu ya sahabat setia RPKB, sekaligus perkenalan kembali tadi, mengingat kembali ya Pak Wayan Karyaso sebagai salah satu narasumber kita yang kemarin sudah sering sekali menyapa ya sahabat setia. Dan kali ini tadi kita sudah bahas sedikit tentang ketahanan keluarga. Nanti kita akan lanjutkan kembali, jadi pastikan Anda untuk tetap bergabung di sini di ajangnya Bangli Era Baru. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih stay tune di sini di ajangnya Bangli Era Baru dan masih bersama narasumber kita ya dari penyuluh KB Kabupaten Bangli, Pak Wayan Karyaso masih akan menyapa sahabat setia RPKB di tengah-tengah ruang dengar Anda pagi hari ini dan masih dengan topik kita ketahanan keluarga. Tadi kita sudah bahas apa itu ketahanan keluarga, bahwasanya ketahanan keluarga itu adalah bagaimana kemampuan keluarga untuk menghadapi situasi sulit ya, supaya bisa mencapai keharmonisan ya dan juga kesejahteraan lahir dan batin begitu, dan menjalankan fungsi keluarga tadi ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya ternyata faktor ekonomi itu bukan satu-satunya alasan sebuah keluarga itu bisa dikatakan berketahanan begitu ya Pak Wayan Karyaso. Nah, sebelum kita bahas komponen-komponen ketahanan keluarga, sebenarnya fungsi-fungsi keluarga apa sih yang ingin diwujudkan dalam ketahanan keluarga ini Pak Wayan Karyaso? Keluarga yang berketahanan. Jadi keluarga itu dibentuk tentu memiliki fungsi. Kita di BKKB ini kenal ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama itu fungsi agama. Jadi bagaimana keluarga itu mengajarkan kepada anggota keluarganya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya semua. Misalnya dari kita itu misalnya dari kecil bagaimana mengajarkan anak-anak kita misalnya melihat Yesus, memberikan contoh orang tua kepada anaknya. Kemudian fungsi yang berikutnya fungsi sosial budaya. Jadi bagaimana keluarga itu mengenalkan budayanya, budaya Bali misalnya, keluarga Bali mengenalkan budaya kepada anggota keluarganya. Kemudian fungsi cinta dan kasih sayang. Jadi keluarga itu kan dibentuk juga dengan atas dasar cinta dan kasih sayang. Bagaimana menerapkan cinta yang mendalam, rasa hangat di dalam keluarga, rasa kasih sayang dalam keluarga. Kemudian ada fungsi pelindungan. Bagaimana keluarga itu bisa melindungi anggota keluarganya semuanya kan. Kalau bagaimana nanti kalau keluarga itu tidak terlindungi, tidak memiliki rasa aman, rasa nyaman di dalam keluarganya, itu kan juga menjadi problem. Kemudian fungsi reproduksi. Bagaimana dalam keluarga ini mengenalkan sejak dini fungsi-fungsi alat reproduksinya, sehingga tidak dipergunakan tidak sesuai pada tempat. Kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bagaimana keluarga itu pendidikan yang pertama dan utama terjadi dalam keluarga ya. Jadi bagaimana keluarga ini meningkatkan taraf pendidikan anggota keluarganya, gitu. Sehingga nanti keluarga ini semakin ke depan akan menjadi semakin berkualitas. Fungsi ekonomi, ini juga bagian ya. Bagaimana keluarga ini mencukupi kebutuhan ekonominya dalam mandiri. Jadi tentu harus direncanakan dengan baik kehidupan keluarga. Kemudian fungsi lingkungan. Nah ini juga penting. Bagaimana keluarga itu menjaga lingkungannya dulu, karena lingkungan kota yang bersih. Dimulai dari bagaimana masyarakat kota menjaga lingkungan keluarganya. Jadi tidak mungkin dong pemimpinnya menyampaikan ini harus bersih, tetapi dalam keluarganya dalam lingkungan masyarakat di keluarganya itu tidak sadar bahwa lingkungan bersih itu baik. Jadi sehingga segala sesuatu yang baik terjadi di masyarakat kita dimulainya dari keluarga. Jadi ketika keluarga di masyarakat itu menjadi baik, maka situasi keluarga itu akan menjadi baik. Iya, jadi dan itu pastinya fungsi-fungsi keluarga yang tadi disebutkan itu sangat berhubungan ya dengan ketahanan keluarga begitu ya. Karena ketika keluarga itu mampu menjalankan ke-8 fungsi keluarga itu, saya yakin bahwa keluarga itu pasti bertahan.
Iya, bisa. Salah satu saja tidak bisa dijalankan dengan baik, ya maka ya ketahanan keluarga itu agak mengalami kendala juga. Iya, dan juga tadi juga sudah disebutkan bahwasanya tidak hanya secara ekonomi saja, tidak hanya secara fisik saja, tapi juga ada tadi secara spiritual dan agama, cinta kasih juga penting ternyata ya untuk membangun ketahanan keluarga ini. Pak Wayan Karyaso, sangat menarik ya sahabat setia RPKB, kadang-kadang hal-hal yang luput dari perhatian kita ternyata itu adalah suatu hal yang penting apabila kita bangun dari unit terkecil tadi dari keluarga itu ya, dan karena memang dari keluarga itu bisa berdampak besar ke lingkungan, bahkan juga bisa berdampak secara nasional begitu ya, seperti program dari BKKBN Pak Wayan Karyaso, seiring juga dengan ketahanan keluarga ini ya. Dan yang menjadi menarik di sini adalah komponen-komponen keluarga ya. Salah satunya adalah ketahanan sosial, ketahanan psikologis, kemudian ketahanan fisik dan ekonomi. Tidak kalah penting juga Pak Wayan Karyaso, seperti apa sih itu ketahanan psikologi, ketahanan fisik dan ekonomi itu? Jadi kalau ketahanan psikologi bagaimana keluarga itu mengelola ya, psikologis antar keluarga. Bagaimana dia mengkomunikasikan dirinya, karena kadang kan keluarga sekarang itu kan cenderungnya begini, dekat tapi jauh. Nah, itu juga mempengaruhi psikologi. Ada bersama tetapi tidak saling menyapa. Karena kebanyakan sibuk dengan dunia mayanya, pergaulan yang di dunia mayanya masing-masing. Sehingga itu juga mempengaruhi. Kemudian bagaimana keluarga itu mengelola manajemen konflik dalam keluarga juga mempengaruhi psikologi. Jadi psikologis keluarga itu sangat penting ya dalam keluarga yang berketahanan. Jadi sehingga ketika psikologisnya baik, anggota keluarga itu tentunya keluarga ini akan berketahanan. Iya, benar. Kemudian secara fisik, tentu fisik juga disiapkan. Untuk menunjukkan keluarga yang berkualitas, anak-anak yang berkualitas itu dimulai dari fisik yang baik dulu, dari si bibit. Makanya keluarga itu harus direncanakan. Karena berencana itu kan memang keren ya. Karena segala sesuatu yang direncanakan dengan baik, hasilnya pasti akan lebih baik. Maka contohnya secara fisik begini, persiapan menikah gitu. Karena masa ini terutama yang perempuan, masa reproduksi seorang perempuan itu ada di antara 20 sampai 35 tahun. Jadi ketika dia hamil di bawah 20 tahun, itu tentu akan mengalami risiko seperti BBLN dan lain sebagainya. Karena secara kesehatannya itu disebut ibu hamil prestis. Demikian juga di atas 35 tahun. Dan itu memang bencana. Apalagi sekarang stunting ya, stunting itu gagal tumbuh. Stunting itu bisa dicegah dengan bagaimana kita mulai dari bibitnya, mempersiapkan bibitnya. Seperti kita tanaman yang baik dihasilkan dari bibit yang baik. Tentu juga dengan pengadaan yang baik. Makanya remaja seorang perempuan ingin menikah dipersiapkan fisiknya. Perlu sekarang ada program namanya calon pengantin. Calon pengantin itu kalau bisa sarannya 2 bulan sebelum menikah itu memeriksakan diri pada fasilitas terutama yang perempuan sampai yang nikah dengan atasnya kurang dari 23,5. Kemudian jangan sampai anemia. Nah, itu juga bagian dari bagaimana mempersiapkan fisik keluarga. Sehingga karena seorang perempuan yang kurang gizi akan menghasilkan yang kurang gizi. Ya kan? Kemudian ketika anak yang dilahirkan ini perempuan, nanti si anak ini menikah juga akan menghasilkan anak yang kurang gizi, dan terusnya. Gitu. Jadi ini memang harus dicegah. Kemudian ekonomi tentu untuk keluarga bertahan, ya persiapan ekonomi yang penting, apalagi situasi sekarang. Jadi baru lahir saja udah, jangan baru lahir, baru persiapan saja sudah. Jadi ekonomi itu sangat penting. Bagian dari bagaimana keluarga berketahanan itu juga bagaimana si keluarga ini mencukupi kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan ekonominya. Itu juga bagian penting, tidak bisa dipisahkan. Dari keseluruhan 8 fungsi keluarga itu tidak bisa dipisahkan. Jadi semua saling berhubungan. Ya, kalau kita keluarga itu ekonominya tinggi, tapi kehidupan
kemampuan beragamanya kurang, juga tidak akan. Kemudian dia tidak mampu menjaga lingkungannya, juga dia tidak mampu bersosialisasi di masyarakat, juga itu juga mempengaruhi bagaimana keluarga. Jadi semua saling mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara ketahanan keluarga, kita tidak bisa bicara satu-satu. Saya harus ekonomi sehat ini, ya memang harus, tapi juga dibarengi dengan fungsi-fungsi yang lain itu harus berjalan. Iya, dan dari statement Pak Karyasa tadi ya sudah banyak yang disampaikan. Dari sini kita sudah bisa menilai apakah keluarga kita ini sebenarnya bertahan memiliki ketahanan atau tidak, begitu Pak Wayan Karyasa. Dan sebenarnya apa sih tugas-tugas kita sebagai anggota keluarga ini seandainya misalnya keluarga kita ternyata belum memiliki ketahanan? Apa sih tugas-tugas kita sebagai anggota keluarga untuk mencapai ketahanan keluarga itu? Baik. Jadi apa sih tugas kita? Iya. Jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana siapa diri kita. Contohnya kita sebagai anak nih. Iya. Kalau sebagai anak harusnya apa? Jangan dulu ke anak, ke orang tua. Saya satu orang tua nih, atau calon orang tua. Ketika nanti saya punya anak harus apa nih? Apa yang diperlukan oleh anak? Apakah sekedar dia makan makanan bergizi, atau ada kebutuhan lain? Karena bagian dari mengasuh itu tidak sekedar bagaimana kita memberi nutrisi yang baik secara fisik, yaitu dalam hal inilah sumber makanan, tapi juga anak itu memerlukan nutrisi secara psikologis. Nggak bisa dong kita suguhi makanan saja, tapi secara mentalnya tidak kita persiapkan. Itu juga bagian penting. Jadi kita sadari dulu bahwa kita ini sebagai apanya di keluarga. Sebagai orang tua, ya kalau bagaimana kita mengasuh anak. Kalau dalam mengasuh itu kan tidak sekedar mengasuh bayi jadi anak. Ketika anak kita remaja juga perlu pengasuhan. Nah itu malah lebih rentan, apalagi remaja kita kan remaja memang rentan sekali dengan hal-hal yang negatif. Terus ketika ada lansia di keluarga kita, bagaimana mengelolanya? Bagaimana kita berkomunikasi dengan lansia? Lansia itu kan secara psikologis dia kembali kanan, sehingga ada berkomunikasinya pun harus memerlukan keahlian. Iya, benar. Sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik di situ. Ya, konflik antara menantu dan berdua, di situ. Karena itu sebenarnya bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatunya yang belum pas, sehingga terjadi konflik-konflik. Iya, jadi intinya adalah menyadari tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga itu ya. Kalau sebagai anak, apa tanggung jawabnya supaya nanti keluarga kita bisa memiliki ketahanan. Begitu juga dengan orang tua ataupun calon orang tua tadi, ya. Bagaimana cara kita nanti bertanggung jawab atas apa yang sudah kita bangun, dalam hal ini adalah keluarga ya. Jadi harus bagaimana cara kita mewujudkan kesehatan atau ketahanan psikologis dalam keluarga, ya mental kita harus siap dulu. Iya, benar-benar. Jadi menikah itu ya harus siap segalanya, fisik, mental dan psikologis. Jadi jangan menikah ya asal ya. Apalagi menikah BCA ya. MBA yang married by accident. Kita menikah karena memang kecelakaan. Tapi alangkah indahnya pernikahan itu dipersiapkan. Iya. Walau terkadang sesuatu yang dipersiapkan aja belum tentu sesuatu yang baik, apalagi ya sembarangan begitu. Jadi mari ajakannya adalah ketika ingin memutus sebuah keluarga, mari rencanakan dengan baik. Iya, keluarga itu menjadi keluarga baik. Iya, maka dari itu tidak henti-hentinya ya dari BKKBN ini menekankan program keluarga berencana ya. Nah, berapapun memiliki keturunan asalkan bertanggung jawab ya bisa menjamin nanti ketahanan psikologis, mental dan juga finansialnya, silakan begitu ya Pak Wayan Karyasa, asalkan bertanggung jawab dan juga lebih baik lagi dipersiapkan secara matang. Iya, karena memang ini seperti yang tadi sudah dikatakan, tidak hanya berimbas pada unit terkecil kita saja, tapi bisa merembet juga ke lingkungan sekitar kita ya, dan juga ketahanan nasional nantinya. Ini menjadi menarik ya sahabat setia RPKB, dan kita akan lanjutkan sebentar lagi Pak Karyasa perbincangan kita di pagi hari ini. Jadi pastikan Anda untuk tetap bergabung sahabat setia di 102,4 FM Radio Publik Kabupaten Bangli, kebanggaannya masyarakat Bangli.
Sahabat setia warga Bangli tercinta, masih dibanjarluaskan dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli, Bali, dan Anda masih bergabung di ajangnya Bangli Era Baru. Kita masih bersama narasumber kita sahabat setia ya di tengah-tengah ruang dengar Anda, yang kali ini berbagi informasi terkait dengan ketahanan keluarga. Ada Pak Wayan Karyase yang masih akan temani Anda sahabat setia sesaat lagi ya. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan ketahanan keluarga sampai dengan fungsi keluarga begitu ya Pak Wayan Karyase. Bagaimana itu bisa berdampak tidak hanya untuk lingkungan skrup kecil kita aja, tapi bisa berdampak juga dengan ketahanan nasional dan di lingkungan sekitar kita begitu. Dan seperti yang kita tahu fenomena kita di era sekarang ya Pak Wayan Karyase, kalau kita bicara tentang ketahanan keluarga, pastinya tidak terlepas juga dengan pola kehidupan masyarakat yang terjadi di era digital seperti sekarang ini. Nah, kalau menurut perspektifnya Pak Wayan Karyase sebagai penyuluh KB Kabupaten Bangli nih ya, apakah ada pengaruhnya era digital ini dengan ketahanan keluarga dalam masyarakat? Baik, Intan ya. Jadi ketahanan keluarga dan era digital. Nah, tentunya era digital sekarang, digitalisasi itu sangat mengaruhi bagaimana komponen, bagaimana keluarga itu mengelola dan bagaimana keluarga itu berketahanan tentunya ya. Karena kemajuan digital itu harus kita imbangi ya, harus kita sikapi juga dengan cerdas. Kalau kemajuan teknologi itu kita tidak imbangi dengan sikap yang cerdas, tentu akan mempengaruhi, memberikan dampak yang negatif pada keluarga. Contohnya adalah begini, terkadang di saat ini di era digital itu kehidupan keluarga itu menjadi berubah gitu ya. Yang dulunya hangat, keluarga itu penuh kehangatan karena tidak cerdas mengelola era digital sekarang, sehingga terkadang itu mempengaruhi dalam artian keluarga itu menjadi tidak hangat lagi, benar, tidak harmonis lagi karena kebanyakan hasil dengan digitalnya sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana kehidupan keluarga itu bertahan atau tidak juga di era digital. Dan di era digital sekarang ini segala sesuatunya itu menjadi lebih terbuka. Benar. Dalam satu kotak kecil HP begitu bisa membuka sesuatu yang dari yang skupnya baik-baik saja sampai sesuatu yang memang belum sempat dibuka bisa dibuka. Sehingga si keluarga ini, terutama orang tua itu memang harus paham juga, cerdas juga bagaimana dia dengan mengikuti perkembangan era digital. Contohnya kan banyak di YouTube, banyak bisa dibuka, kemudian apalagi di media-media sosial sekarang, sehingga atau jangan terbuka, sehingga apapun bisa diketahui. Dari kalau itu tidak dikelola, misalnya di medsos itu ada kalimat yang kasar. Kalau itu bagi anak-anak yang belum paham, itu kan menjadi kebiasaan. Iya, benar. Karena anak kita kan belajar dari melihat mendengar. Ya, karena keseringan mendengar melihat sesuatu yang negatif, kalimat kasar gitu misalnya di medsos, dia jadi terpengaruh. Sehingga keluarga itu memang perlu cerdas mengelola itu, sehingga keluarga ini nanti tidak terjerumus hal yang negatif. Itu sangat pengaruh, terutama anak-anak remaja ya. Kalau memang di dalam keluarga ini sering terjadi konflik, kalau disebabkan dia era digital sekarang, itu kan mempengaruhi kehidupan anak-anak kita, terutama anak remaja ya. Sehingga anak-anak yang remaja itu akan terpapar hal yang seperti contohnya narkoba. Iya, benar. Bayangkan kalau ada 1, 2, 10 keluarga yang terpapar narkoba remajanya, itu dampaknya luar biasa loh di bukan, bahkan di desanya. Kita jadi remaja-remaja yang bermasalah, bukan bagi keluarga, bagi desa dan seterusnya. Sehingga memang era digital ini baik. Selain dampak negatif tadi, baiknya kita bisa juga kalau kita mampu mengelola dengan cerdas, keluarga itu mampu mengelola digital ini dengan cerdas, dia akan mampu mewujudkan keluarga yang berketahanan juga. Contoh dari ekonomi. Ya, karena dengan era digital, dengan era medsos sekarang bisa juga menghasilkan dari tergantung bagaimana keluarga itu mengelola
itu juga akan mempengaruhi keluarga itu berketahanan atau tidak. Iya, jadi era digital ini membawa tantangan tersendiri ya bagi ketahanan keluarga. Kalau tidak cerdas mengelola, pastinya dampak negatif yang akan kita terima. Tapi, iya benar. Tapi kalau memang kita bisa melihat ini dari sisi positif dan memanfaatkan era digital ini untuk semakin memperkuat ketahanan keluarga kita, pastinya akan banyak manfaat yang kita temui. Nah, apabila ada keluarga yang ternyata dalam tanda kutip gagal nih memanfaatkan era digital untuk membangun ketahanan keluarga, siapa saja sih yang terkena dampak dalam hal ini, Pak Wayan Karyase? Ya kalau si keluarga ini gagal gitu ya, dalam tanda kutipnya gagal mengelola kecerdasan dalam radikal itu dampaknya sangat besar. Karena kita cukup cedul yang akan menjadi kena dampak itu adalah anak-anak. Selain keluarga orang tua itu kan banyak sekali dampak negatifnya. Keluarga anak-anaknya akan terjadi hal yang negatif. Sehingga apalagi di si keluarga ini, orang tua ini tidak mampu memberikan pengayoman dalam mengelola pola asuh terhadap anaknya. Contohnya tadi bisa terkena narkoba, bisa terpapar video porno, bahkan melakukan hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan, seperti membuat video porno dan sebagainya. Itu banyak. Itu akan berdampak sangat luar biasa terhadap kehidupan keluarga, lingkungan desa, dan berikutnya sampai ke negara tadi, menjadi beban negara. Sehingga kualitas SDM keluarga itu ke berikutnya itu kan menjadi rendah. Ya, gitu kan? Jadi tidak mampu bersaing. Gitu. Itu juga akan mewujudkan stunting berikutnya. Kalau stunting kan gagal tumbuh pada anak. Saya punya pendapat sendiri tentang stunting. Stunting itu terjadi pada orang dewasa. Stunting ada gagal tumbuh akibat kurang gizi sejak lama, kronis, sehingga pertumbuhan itu menjadi terganggu. Perkembangan kecerdasan otaknya juga terganggu. Saya punya pendapat diri kita orang dewasa itu saya sebut stunting begini. Ketika dia tidak mampu mengelola kecerdasannya, dialah orang dewasa stunting. Dia tidak mampu mengelola kecerdasan ketika menghadapi masalah. Sedikit udah ngambek. Nah, otaknya nggak berkembang, nggak bisa dipakai. Kalau orang tua dulu bilang otak bantu. Tidak mampu menggunakan kecerdasan otaknya. Jadi menurut saya itulah stunting yang sesungguhnya. Karena memang itu awalnya begitu ya. Iya, benar. Otak manusia kan berkembang di awal-awal di 1000 hari pertama kehidupan, dari dalam kandungan sampai umurnya 2 tahun. Itu 80% otak manusia berkembang. Semakin besar kan otaknya berkembang lagi. Hanya tinggal 20%. Ya, apalagi udah dewasa lah, udah kayak saya cenderungan menyusut gitu. Jadi stunting pada dewasa menurut saya, murni bahwa statement saya bahwa stunting pada orang dewasa bisa terjadi ketika si orang dewasa ini, tidak mampu mengelola kecerdasan. Dia otaknya nggak berkembang, nggak bisa dipakai gitu maksudnya. Sedikit ada kendala udah, sedikit ada masalah keluarga udah sehingga sampai perceraian dan sebagainya, sehingga dia tidak mampu mengelola kecerdasan. Itu banyak sekali dampak negatif ketika memang si keluarga ini tidak mampu mengelola ya dengan cerdas era sekarang, apalagi era medsos sekarang gitu ya. Apalagi sekarang kan tidak mampu membedakan mana hoax, mana tidak. Itu juga sangat besar dampaknya. Iya, bukan hanya berdampak buruk bagi anak-anak yang mungkin terpapar hal-hal negatif ya, tapi juga orang tua, lingkungan, bahkan tadi sampai ke skrup yang lebih besar ya. Oke, berarti dari anak remaja yang semakin banyak anak remaja kita yang terpapar narkoba. Iya, benar. Yang besar bagi negara kan? Iya, benar. Jadi penting sekali itu sahabat setia untuk menjaga yang namanya ketahanan keluarga, terlebih lagi di era digital. Karena kita sebenarnya semua sudah menyadari kalau tantangan di era digital ini 2 kali lipat ya, bisa dikatakan 2 kali lipat karena memang faktor eksternal bisa dengan mudah masuk ke dalam kehidupan keluarga kita begitu ya. Jadi pintar-pintar kita memanajemen bagaimana keluarga kita untuk tetap berketahanan begitu ya Pak Wayan Karyase, luar biasa sekali. Dan kalau kita bicara sedikit tentang Kabupaten Bangli nih Pak Wayan Karyase, bagaimana sih Pak Wayan Karyase melihat fenomena ketahanan keluarga di Kabupaten Bangli? Baik, ditanya kalau sesuai dengan imbang-imbangnya Kabupaten
Bangli. Iya. Kalau fenomena ketahanan keluarga di Kabupaten Bangli itu masih baik ya. Jadi keluarga-keluarga di Kabupaten Bangli itu rata-rata mampu mengelola keluarganya dengan baik, mengelola ketahanan keluarga dengan baik, termasuk juga bagaimana si keluarga ini mengelola secara cerdas begitu keluarganya di era digital sekarang. Dia mengelola medsosnya, walaupun mungkin terkadang ada beberapa yang memang belum mampu dengan dia, sehingga terjadilah konflik-konflik dalam keluarga itu sampai kasus perceraian itu bisa masuknya melalui medsos kan gitu, karena memang seperti tadi tidak mampu mengelola dengan cerdas di era digital sekarang. Tapi secara rata-rata Kabupaten Bangli itu tingkat ketahanan keluarganya masih cukup baik. Iya, dan setelah ini tentunya kita berharap bersama-sama untuk kembali ditingkatkan begitu ya indikator ketahanan keluarga yang ada di Kabupaten Bangli ini, setelah kita menerima informasi sahabat setia langsung dari Pak Wayan Karyase sebagai penyuluh KB Kabupaten Bangli. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di keluarga masing-masing begitu ya Pak Wayan Karyase. Nah, untuk mengakhiri perjumpaan kita karena memang waktu sudah hampir habis ya Pak Wayan Karyase, mungkin ada pesan atau hal-hal yang mau disampaikan kembali kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Bangli terkait dengan ketahanan keluarga yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini. Baik, ditanya berkaitan dengan ketahanan keluarga. Iya. Dari kami ajakannya sederhana. Mari wujudkan keluarga yang berketahanan di Kabupaten Bangli. Jadi wujudkan lagi era Bangli. Era Bangli itu bisa diwujudkan apabila keluarga-keluarga di Kabupaten Bangli itu berketahanan. Karena bisa dibayangkan kalau setiap keluarga yang ada di Kabupaten Bangli memiliki ketahanan yang baik, pastinya akan berdampak untuk lingkungan dan kabupaten kita tercinta di Kabupaten Bangli ya. Karena bersama-sama kita wujudkan Bangli Era Baru sesuai juga dengan nama program acara kita ya di pagi hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak Wayan Karyase, berbagi insight baru kembali kepada masyarakat Kabupaten Bangli di lain kesempatan. Dan terima kasih sekali lagi sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita ya sahabat setia RPKB di studio siar RPKB FM membahas terkait dengan ketahanan keluarga. Tidak terasa juga sudah hampir 2 jam Intan temani Anda sahabat setia di ajangnya Bangli Era Baru edisi hari ini. Intan harus segera pamit undur dari ruang dengar Anda dan masih dari kawasan kantor Bupati Bangli, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bangli Bali. Saya akan akhiri ajangnya Bangli Era Baru dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.